30 years in the future. Halo guys, selamat datang di Calon Rebahan. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul The Tomorrow War tahun 2021. Film ini mengisahkan Dan Forrester, seorang mantan pasukan khusus militer yang berprofesi sebagai guru biologi yang gagal diterima dalam sebuah institut penelitian. Dan tiba-tiba pada saat itu terdapat sekelompok tentara dari tahun 2051 meminta bantuan untuk menghentikan kehancuran bumi di masa depan dari serangan makhluk luar angkasa. Oke, langsung saja ke alur ceritanya. Sebelum dimulai, persiapkan diri kalian, cari posisi yang enak dan rebahan. Film diawali dengan diperlihatkan kehidupan di tahun 2022. Terlihatlah sebuah keluarga yang terdiri dari Dan Forrester bersama istrinya yang bernama Amy Forrester dan anak mereka yang bernama Murray Forrester. Saat itu Dan dan keluarganya tengah merayakan Natal di rumah mereka dengan menonton pertandingan bola bersama-sama. Di tengah pertandingan, hal aneh tiba-tiba terjadi. Terlihat kabut yang tiba-tiba muncul dan mengeluarkan sekelompok tentara yang mengaku datang dari masa depan, tepatnya tahun 2051. Semua orang yang menonton secara langsung maupun dari siaran televisi begitu terkejut dengan kejadian tersebut. Seorang kapten dari pasukan tersebut berkata bahwa di masa depan bumi sedang diambang kepunahan manusia yang disebabkan serangan dari alien, sehingga mereka meminta pertolongan manusia untuk dikirim ke masa depan dan menjadi relawan perang melawan alien. We need you. Are our last hope. 1 tahun kemudian, setelah para anggota militer dari seluruh dunia mengirimkan tentaranya ke masa depan, namun hanya 20% yang selamat. Hal tersebut mengakibatkan perekrutan wajib militer massal bagi kaum sipil, meskipun banyak yang protes. Dan manusia yang dikirim ke masa depan banyak sekali yang gugur, yang membuat populasi manusia menjadi berkurang. Hal itu membuat manusia di masa itu pun menjadi putus harapan. Karena apapun upaya yang mereka lakukan saat ini, 20 tahun kemudian semuanya akan tetap musnah karena serangan alien. Sampai suatu hari tibalah Dan yang direkrut untuk menjadi relawan. Sebelum pergi, para relawan akan menjalani pemeriksaan terlebih dahulu. Saat pemeriksaan itu, petugas di sana mengatakan bahwa Dan akan meninggal 7 tahun kemudian. Setelah itu Dan pun dipasangkan sebuah alat di tangannya yang bisa digunakan untuk pergi dan kembali dari masa depan. Jadi di setiap rombongan relawan yang dikirim akan memiliki durasi waktu tertentu, tepatnya 1 minggu di masa depan, dan otomatis kembali setelah waktu telah habis. Sebelum pergi, setiap relawan diberi waktu 24 jam untuk mempersiapkan keberangkatannya. Kemudian Dan pun menemukan istrinya dan memberitahukan tentang terpilihnya ia sebagai relawan. Amy yang mengetahuinya meminta suaminya untuk tidak pergi, karena ia khawatir kalau suaminya akan tewas di sana. Pada akhirnya Dan memutuskan untuk pergi menemui ayahnya dan meminta bantuan untuk melepaskan alat di tangannya itu. Terlihat Dan dan ayahnya sebenarnya memiliki hubungan yang cukup buruk. Di tengah pertemuannya mereka pun bertengkar, sehingga Dan pun pergi dari rumah ayahnya dan tidak jadi membuka alat tersebut. Beberapa hari kemudian, waktu keberangkatan Dan ke masa depan akhirnya tiba. Ia pun berpamitan kepada istri dan anaknya dan berjanji akan bertahan hidup selama 7 hari. Para relawan pun dikumpulkan di suatu tempat, dan di sana para petugas memberitahukan kelemahan alien yang terletak pada leher dan perut mereka. Dan para relawan diberikan persenjataan untuk melakukan misi di masa depan selama 7 hari. Jika mereka masih hidup, dimanapun mereka berada akan otomatis kembali ke masa kini, dan tugas mereka akan selesai. Di sini Dan juga berkenalan dengan beberapa relawan lainnya. 2 di antara mereka bernama Charlie dan juga Dorian. Para petugas menjelaskan kepada mereka bahwa tidak akan ada pelatihan sebelum keberangkatan, di mana misinya akan diberitahu jika sudah sampai di masa depan. Saat keberangkatan pun akhirnya tiba. Dan semua relawan pun disiapkan untuk melakukan teleportasi ke masa depan.
Di tengah teleportasi itu, tiba-tiba alat teleportasi mengalami gangguan teknis yang menyebabkan beberapa dari relawan terjatuh jauh dari permukaan tanah. Beruntung Dan, Charlie, dan juga Dorian serta beberapa orang terjatuh ke dalam kolam di atas gedung, sehingga mereka pun bisa selamat dari insiden tersebut. Di sana mereka bisa melihat bahwa seisi kota telah hancur oleh alien. Tak lama kemudian, Dan pun mendapatkan sambungan suara dari komandan pasukan di masa depan. Di sana ia memberikan perintah bagi mereka yang selamat untuk pergi menyelamatkan para ilmuwan yang terjebak di dalam laboratorium. A blanket bombardment has been ordered. Get me an ETA on that right now. Karena Dan memiliki background sebagai tentara, sehingga ia cukup yakin untuk memimpin relawan lainnya. Mereka pun akhirnya bergerak perlahan-lahan menuju ke gedung laboratorium. Begitu sampai di gedung laboratorium, Dorian mengambil cakar dari alien yang mati untuk dijadikan kenang-kenangan. Tak lama kemudian mereka pun menemukan bahwa para ilmuwan di sana ternyata sudah terbunuh oleh alien. Kemudian komandan mereka memerintahkan mereka untuk mengambil serum di dalam ruang penelitian. Setelah mendapatkan serum tersebut, kini mereka harus keluar dari gedung dan membawa serumnya selamat sampai ke tangan komandan. Ketika akan keluar, para alien pun mengetahui pergerakan mereka. Sekumpulan alien landak putih pun langsung menyerang mereka dengan beringas. Meski telah ditembaki berkali-kali, alien ini sangat sulit dibunuh. Para relawan harus menembak leher atau perutnya untuk bisa mengalahkan alien tersebut. Alhasil beberapa relawan akhirnya terbunuh oleh alien tersebut, dan relawan yang selamat masih harus berjuang menghadapi lebih banyak alien di luar gedung. Selain itu, mereka juga harus segera berlari menjauh dari tempat itu, karena para pasukan militer akan bersiap untuk menjatuhkan bom di tempat tersebut untuk membunuh para alien di sana. Dari begitu banyak relawan yang dikirim, hanya beberapa orang saja yang selamat dari ledakan bom tersebut. Beberapa waktu kemudian, Dan terbangun di sebuah ruangan perawatan. Dan, Charlie, dan Dorian ternyata selamat dari ledakan sebelumnya. Lalu Dan pun diperintahkan untuk menemui komandan di sana. Tak diduga komandan itu bernama Murray Forrester, yang merupakan putrinya sendiri. Di masa depan, Murray ternyata tumbuh menjadi wanita yang sangat tangguh dan juga cerdas. Hal itu tentu membuat Dan sangat bangga melihat putrinya itu. Saat itu Murray meminta ayahnya untuk membantu menyelamatkan populasi manusia. Ia pun menunjukkan gambar alien betina yang harus segera mereka tangkap, karena alien betina itu adalah puncak dari perkembangan alien yang semakin pesat. Setelah ditangkap, alien betina itu juga akan dijadikan sebagai objek penelitian untuk bisa menemukan formula agar dapat membunuh kawanan alien tersebut. Tak lama dari itu, para prajurit pun berangkat menuju sarang alien betina. Di tengah perjalanan, Murray menjelaskan tentang awal mula kedatangan alien di bumi, di mana saat itu Rusia menjadi negara pertama yang diserang oleh alien. Dan dalam 3 tahun, alien tersebut berkembang biak dengan pesat dan menguasai seluruh wilayah bumi. Mereka pun sampai di sarang alien betina. Beberapa prajurit di sana juga telah membakar beberapa tempat untuk memancing alien tersebut. Namun alien betina itu sangatlah tangguh, sehingga beberapa prajurit masih kesulitan untuk menangkapnya. Komandan Murray pun akhirnya turun untuk membantu prajurit di sana. Di dalam sarang itu, alien betina terus mengamuk dan menyerang para prajurit. Mengetahui putrinya sedang dalam bahaya, dan juga akhirnya ikut turun ke dalam. Bersamaan dengan itu, para alien berbondong-bondong mendekati sarang untuk melindungi alien betina. Dengan kerjasama yang baik, para prajurit pun berhasil menangkap alien betina dan membawanya menggunakan helikopter. Sementara itu, mereka juga kabur dari tempat itu dengan menggunakan mobil, sambil terus menembaki alien-alien yang mengejar mereka. Setelah berhasil kabur, Dan dan putrinya menunggu helikopter untuk menjemputnya.
Di sana Muri menceritakan sesuatu. Di saat Muri berusia 16 tahun, Dan dan istrinya bercerai, yang membuat Muri sangat terpukul. Dan di saat Muri 17 tahun, Dan dikabarkan meninggal karena kecelakaan. Singkat cerita, para prajurit pun sampai di markas utama dan bersiap meneliti alien betina yang berhasil mereka tangkap. Alien betina itu kemudian diikat dan dibius untuk memudahkan Muri dalam meneliti. Di sana Muri juga ditemani oleh ayahnya dalam penelitian tersebut. Pada awal penelitian mereka terus gagal berkali-kali untuk bisa menemukan formula yang tepat. Namun Muri tidak pernah menyerah dan terus mencoba. Di saat bersamaan, Dan pun melihat waktu di masa depan yang hanya tersisa sebentar lagi. Oleh sebab itu Muri pun berpesan pada ayahnya, jika ia bisa menemukan formula pembasmi alien, maka ia ingin ayahnya untuk memproduksi formula itu lebih banyak dan mengantisipasi alien itu lebih cepat. Dan benar saja Muri ternyata berhasil menciptakan formula pembasmi alien. Alien betina yang mulai sadar tiba-tiba mengamuk dan memanggil semua kawanannya. Terlihatlah ribuan alien mendekati markas utama dan berhasil membobol pertahanan mereka. Para prajurit pun bersiaga dengan senjata mereka. Namun para alien yang mereka hadapi terlalu banyak. Pada situasi itu, Dan dan Muri berusaha mengamankan formulanya dan meminta prajurit untuk menyelamatkan mereka dengan helikopter. Prajurit pun lantas menyiapkan helikopter dan meminta Muri untuk pergi ke puncak gedung. Di luar markas, para alien menyerang semua prajurit yang masih tersisa. Bahkan sang alien betina juga berhasil mereka selamatkan. Setelah berhasil selamat, alien betina meminta alien-alien lain untuk mencari Muri dan merebut formula dari tangannya. Di sana Dan dan Muri pun terpojok dengan begitu banyak alien di sekeliling mereka. Di saat akan hampir sampai di tempat helikopter, Muri pun terjatuh dan terluka akibat serangan dari alien. Helikopter yang menunggu mereka pun terpaksa pergi meninggalkan mereka untuk menghindari kawanan alien yang akan menyerang. Di situasi itu Muri sudah merasa sangat putus asa. Ia pun akhirnya menyerahkan formula itu kepada ayahnya untuk melanjutkan perjuangannya. Muri lalu berpesan agar ayahnya mengupayakan apapun supaya perang mengerikan ini tak pernah terjadi. Saat itu alien betina pun berhasil menemukan mereka dan langsung menarik Muri. Bertepatan dengan itulah waktu Dan telah habis di masa depan dan otomatis kembali ke masa kini. Begitu sampai di masa kini, Dan menyerahkan formula kepada kapten untuk diproduksi lebih banyak untuk membunuh para alien. Namun sayangnya sang kapten malah berkata bahwa portal teleportasi menuju masa depan telah rusak, sehingga tak akan ada jalan lagi untuk mereka kembali ke masa depan untuk menyelamatkan populasi di masa depan. Kemudian Dan dijemput oleh istrinya dan dibawa kembali ke rumah mereka. Di sana Dan pun melihat Muri yang saat itu masih berusia 9 tahun. Melihat Muri kecilnya membuat Dan teringat akan Muri dewasa yang tak bisa ia lindungi. Pada malam harinya, ia pun menceritakan semua kejadian di masa depan kepada istrinya. Kemudian dia akan bertekad melakukan apapun untuk mencegah peperangan itu tidak terjadi. Keesokan harinya, Dan bertemu dengan Dorian untuk meminta bantuan. Keduanya pun pergi menemui Charlie untuk meneliti cakar alien yang mereka bawa. Setelah diteliti lebih lanjut, mereka pun menyimpulkan bahwa alien-alien itu sebenarnya sudah ada di bumi saat ini, namun masih terkubur di dasar gurun es. Setelah menemukan lokasinya, Dan meminta bantuan kepada pemerintah untuk bisa membasmi para alien. Namun sayangnya pemerintah malah menolak untuk mempercayai apapun yang Dan katakan. Satu-satunya orang yang memiliki pesawat di rumahnya adalah ayah Dan sendiri. Ia pun memutuskan untuk pergi meminta bantuan kepada ayahnya agar ia dan timnya bisa pergi ke Rusia. Keesokan harinya, Dan dan yang lainnya bersiap untuk terbang ke Rusia. Thank you. Coming. I worked with Colonel Forrester. Singkat cerita, mereka pun sampai di sebuah gurun es yang berada di Rusia. Setelah berkeliling bersama, mereka pun menemukan tempat dengan radiasi elektromagnetik di bawahnya. Mereka pun segera meledakkan tempat itu agar bisa menemukan sarang alien. Setelah itu, Dan dan yang lainnya pun masuk ke bagian bawah dan menyusuri tempat itu. Benar saja, di sana terdapat kapal alien yang terkubur es selama ratusan tahun.
Setelah memasuki kapal, mereka pun berhasil menemukan beberapa telur alien yang terkubur di sana. Setelah itu, mereka pun menyuntikkan formula penghancur alien yang sudah diproduksi lebih banyak agar bisa membunuh alien-alien tersebut. Tak diduga, formula itu ternyata berhasil menghancurkan alien itu dalam sekejap. Harapan baru itu pun akhirnya membuat mereka lebih bersemangat. Tak lama dari itu, kemudian alien-alien yang lain terbangun dan menetas dari cangkangnya. Kini mereka harus berusaha kuat untuk menahan alien itu agar tidak keluar dari tempat tersebut. Beberapa alien yang keluar langsung dihadang oleh ayah Dan dan Charlie. Karena alien di dalam sangat banyak, Dorian pun memutuskan untuk meledakkan seluruh tempat itu agar bisa membunuh semua alien tersebut. Dari insiden itu hanya Charlie, Dan, dan ayahnya yang berhasil selamat. Namun sayangnya satu alien betina ternyata berhasil lolos dan berhasil melarikan diri. Kemudian Dan dan ayahnya memutuskan untuk mencari alien tersebut. Setelah mencari beberapa lama, mereka pun berhasil menemukan alien betina itu. Meskipun telah ditembaki berkali-kali, alien itu tak kunjung mati. Bahkan kabut es juga membuat Dan dan ayahnya semakin kesulitan mengalahkan alien tersebut. Dan dan ayahnya berjuang sangat keras demi bisa membunuh alien itu, bahkan sampai kedua pistol mereka kehabisan peluru. Sang ayah yang merasa sangat putus asa lantas mencoba untuk mengorbankan dirinya dengan jatuh dari tebing bersama alien itu. Namun beruntung Dan berhasil menyelamatkan ayahnya dan memasukkan cairan formula ke dalam tubuh alien, sehingga alien itu terjatuh dari tebing dan hancur seketika. Dan film diakhiri dengan keberhasilan Dan dan ayahnya serta Charlie yang dapat menyelamatkan dunia dari peperangan melawan alien. Rupanya film ini menekankan pentingnya hubungan keluarga dan upaya perbaikan kesalahan di masa lalu. Oke, semoga kalian terhibur dengan film ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan penyampaian yang kurang maksimal. Silahkan komentar untuk kritik dan sarannya. Terima kasih. Salam rebahan.